Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para alim ulama, terutama yang tergabung dalam DKM Masjid Longreach As-Salam, ada Kiai Ahmad Busairi, Kiai Saifullah, kiai-kiai yang lain, segenap pimpinan dan anggota BIS yang malam ini menyelenggarakan Maulid Nabi, Bapak Kowo, Bapak Kanlosari, yang saya hormati, hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini, tanpa kecuali semuanya yang saya cintai, saya hormati. Mari kita bersama tasyakur kehadirat Allah. Pada malam ini kita bersama-sama dapat silatul arham dalam rangka kita bersama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kumpulnya kita di sini dicatat dan dihitung sebagai nilai silaturahim yang bisa memperpanjang umur dan menambah rizki. Semoga karyawan yang masuk dalam kelompok BIS, ya, singkatannya saya lupa BIS itu apa. Semoga gajinya, upah kerjanya naik bibarokati Maulid Nabi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menghantarkan kita semua selaku umatnya minadz zulumati ilan nur, Nabi yang telah menghantarkan kita selaku umatnya menuju ummat wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan dari biasa beliau pula alhamdulillah kita semua sampai detik ini masih memperoleh nikmat yang agung, nikmat yang besar, khususnya nikmat iman, nikmat Islam. Mari kita pertahankan, mari kita pelihara nilai-nilai keimanan dan keislaman kita sampai akhir hayat kita bi husnil khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, memperingati Maulid Nabi disebutkan oleh para ulama sebagai takbirun anil faruhi was surur, sebuah manifestasi pengejawantahan dari bentuk rasa senang, rasa bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad.
Dan ini diperintah oleh Al-Quran, matlubun bi amril Quran. Al-Quran menyatakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan bahwa dengan anugerah Allah, katakan bahwa dengan rahmat Allah, falyafrahu, maka semuanya harus kita sikapi dengan rasa bangga, dengan rasa senang. Lahirnya Nabi Muhammad itu seagung-agungnya rahmat, karena Al-Quran menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka para karyawan, maka para peserta yang malam ini hadir menyelenggarakan Maulid Nabi, berarti ini telah memanifestasikan, mengejawantahkan nilai-nilai kebahagiaan, nilai-nilai kesenangan atas kelahiran Nabi Muhammad. Ini penting, lebih-lebih sekarang sudah mulai banyak orang yang mengatakan bahwa memperingati Maulid Nabi itu bid'ah, memperingati Maulid Nabi tidak boleh, memperingati Maulid Nabi itu tidak ada turunannya, memperingati Maulid Nabi itu tidak ada turunannya. Kata mereka, Nabi tidak mauludan, Nabi tidak maulidan, sahabat juga tidak, para ulama juga tidak, hanya orang sekarang saja. Maka lantas mereka mengklaim orang-orang yang memperingati Maulid Nabi adalah pelaku-pelaku bid'ah, bid'ahnya yang tersesat, dan bid'ah yang tersesat itu masuk neraka. Ini pemahaman-pemahaman radikal, pemahaman-pemahaman yang tidak benar sesungguhnya, tetapi kemudian sekarang sedang marak. Maka dikala BIS menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi, saya ikut bahagia, ikut bangga, ikut senang, berarti di tengah-tengah hiruk pikuknya para karyawan Long Reach ada yang masih peduli terhadap peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang perlu difahami yang pertama, saudara-saudara, Nabi itu muludan. Nabi itu memperingati maulidnya sendiri. Ya. Ada orang yang ngomong muludan, ada yang ngomong maulidin Nabi. Muludan itu dari bahasa Arab mauludun, maknanya orang yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Sosok Nabi Muhammad, fisik Nabi Muhammad, itu maulud yang dilahirkan. Memperingati mauludun Nabi artinya memperingati Nabi Muhammad yang dilahirkan. Fisik seorang orok yang lahir namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menulis dan menyampaikan kita memperingati Maulidin Nabi. Kalau memperingati Maulid Nabi maknanya memperingati waktu kelahiran Nabi Muhammad. Kapan waktu kelahiran Nabi Muhammad? Hari Senin 12 Rabiul Awal, 1 tahun sebelum tahun gajah. Jadi Maulidin Nabi dan muludan, malah di sini bukannya muludan tapi mulutan. Nah ini penting, mulutan, supaya gak ngantuk ya. Di meja saya banyak sekali, ada jeruk, ada anggur, ada apel, ada pisang. Ini semuanya istimewa. Untuk apa? Mulutan. Ada muludan atau mulutan. Maka akan ada titik temu. Memperingati Maulud Nabi, memperingati dilahirkannya Nabi. Memperingati Maulid Nabi, memperingati waktu kelahirannya Nabi.
maka ada titik temu. Sebab waktu kelahiran Nabi dengan yang dilahirkan yaitu Nabi, akhirnya titik temunya satu. Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal satu tahun sebelum tahun gajah. Maka muludan dan maulidan itu akhirnya ada titik temu. Maknanya apa? Kita berkeyakinan, kita percaya bahwa Nabi Muhammad dilahirkan. Dan kelahiran Nabi Muhammad itu, saudara-saudara, dinantikan oleh alam semesta. Bukan hanya umat manusia. Maka kalau ada yang mengatakan memperingati maulid Nabi bid'ah, memperingati maulid Nabi salah, malah mereka tidak percaya dengan mauludun Nabi atau tidak percaya dengan maulidin Nabi, ini berbahaya, bisa menjadi kafir karena mereka tidak percaya dengan eksistensi kelahiran Nabi Muhammad. Saudara, kelahiran Nabi Muhammad itu sudah disampaikan, sudah diumumkan jauh sebelum kita umat Nabi Muhammad ada. Jauh sebelum karyawan Longris ini ada. Pertama, udah yang rasional saja. Zaman Adam. Adam diciptakan oleh Allah itu pada hari Jumat ba'dal asar, setelah waktu asar. Dengan segala prosesnya Adam tercipta. Sudahlah selesai Adam tercipta, seorang laki-laki yang gagah, yang ganteng, yang kasep, dikasih nama Adam alaihissalam. Adam seorang laki-laki. Adam tinggal di sorga. Tetapi saudara, wong ning suwarga dewekan, tinggal di istana sendirian, tinggal di rumah mewah sendirian, tinggal di hotel bintang 5 yang mewah megah sendirian. Tidak bakal enak. Boleh kita coba. Manusia makhluk sosial. Karena manusia makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendirian. Tidak akan nyaman, tidak akan enak hidup sendirian. Boleh buktikan. Ya. Pak Kuwu punya beras, punya uang, punya makanan. Semua makanan disiapkan, snack disiapkan, segala minum disiapkan, semua fasilitas lengkap. Tapi Pak Kuwu di istana sendirian, tidak akan betah. Kenapa? Pak Kuwu makhluk sosial. Dikala kita menikmati makan makanan enak, maka yang paling bahagia kita bisa cerita sama orang lain. Waduh, tadi malam makan besar, lauk pauknya luar biasa. Kenapa ada keinginan cerita? Itulah makhluk sosial. Maka dikala kita menikmati mobil mewah, mobil megah sendirian, istana, di dalam istana yang mewah sendirian, semuanya tidak akan membuat manusia bahagia. Adam di sorga sendirian tidak bahagia. Kata orang Jawa, tetap saja Adam plonga-plongo. Naon cek Sundana plonga-plongo Paku. Langka bahasa Sunda. Sunda itu kurang suku kata. Langka plonga-plongo. Ayana ngahuleng. Ya. Ngahuleng. Plonga-plongo. Allah ngerti. Allah paham. Adam butuh teman. Dalam kesendiriannya di sorga yang kenikmatannya total tanpa batas, tetapi Adam tetap tidak bahagia karena sendiri.
Maka Allah ciptakan pasangan hidup Adam, seorang perempuan dikasih nama Hawa. Hawa ini cantik saudara, dan begitu Adam terbangun sudah ada di sampingnya seorang perempuan cantik namanya Hawa. Maka di sini perkenalan, kata orang sekarang ta'aruf, kenalan gitu. Di situ siapa sih namanya? Ya. Kamu diciptakan Allah tuh untuk siapa? Ada penasaran? Karena Adam melihat Hawa yang cantik itu, Adam tertarik. Maka Adam belum apa-apa sudah ada kecemburuan. Kamu siapa sih? Aku Hawa. Oh Hawa. Saya Adam. Perkenalan terjadi, saya Adam, saya Hawa. Nah, Adam ada kecemburuan. Hawa ini cantik, diciptakan Allah untuk siapa? Adam tanya, lima khulik tak. Tidak pakai khulik ti Adam itu. Kamu diciptakan Allah untuk siapa wahai Hawa? Hawa jawab, khulik tu litaskuna ilayya. Kang Mas Adam, aku diciptakan Allah agar engkau tenang hidup di sisiku. Oh, berarti Adam tahu Hawa diciptakan untuk jodohku. Loh, Adam bahagia, Adam senang. Nah, Bapak Ibu, ya, laki-laki itu dibekalin oleh Allah mawaddah. Perempuan dibekalin oleh Allah itu ya rahmah. Pak Kuwu, mawaddah dengan rahmah itu karakternya beda. Kalau mawaddah rasa cinta laki-laki kepada perempuan, karakteristiknya spontan dan fisik. Maka wong lanang yang deleng wong wadon ayu langsung berdecak kagum, ngeres, berpikir macam-macam. Itu laki-laki mawaddah. Kalau rahmah, rasa cinta yang Allah berikan kepada kaum perempuan itu dari lubuk hati yang dalam, tidak spontan dan tidak fisik. Beda. Maka biasanya cinta perempuan kepada laki-laki bersifat lebih tulus daripada cinta laki-laki kepada perempuan. Sebab laki-laki cinta perempuan itu batasnya fisik. Kalau sudah peot, keriput, sudah enggak cinta lagi. Maka ini karyawati yang perempuan jangan mudah menerima cinta dari laki-laki. Harus dievaluasi betul-betul. Nah, Adam dan Hawa saling jatuh cinta. Dan kemudian karena Adam punya karakteristik mawaddah, maka Adam dalam hati tergerak. Setelah kenal, namanya laki-laki Pak Kuwu, wis kenal, wis ta'aruf, wis kumpul, apalagi duaan, suwe-suwe pengennya ngemek, suwe-suwe pengennya ngeremet. Oh, wong lanang. Adam tergerak hatinya pengen ngemek Hawa. Langsung ditegur oleh Allah karena Adam itu maksum. Mahya Adam, Adam, jangan coba-coba kamu ingin pegang-pegang. Gak boleh. Jangan pegang dulu, kata Pak Kuwu. Tuh. Jangan pegang dulu karena kita baru perkenalan kan begitu. Itu. Hatta tu adia marwa, Adam jangan pengen pegang, tetapi nikah dulu, serahkan mas kawinnya. Tuh. Waktu itu Adam bertanya kepada Allah, wa ma mahruha, mas kawinnya apa? Ya. Ternyata kata Allah, Adam nikahi Hawa dengan mas kawin antusollia ala Muhammadin, membaca solawat kepada Nabi Muhammad. Tuh. Adam menikah, mas kawinnya
baca solawat kepada Nabi Muhammad. Adam tanya, man Muhammad? Siapa Muhammad? Dijawab oleh Allah, Muhammad Nabiyul akhir min dzurriyyatik. Muhammad itu nabi terakhir dari keturunanmu Adam. Coba, Nabi Muhammad belum lahir, ibu bapaknya pun belum ada, tetapi nama Nabi Muhammad sudah muncul di tengah pernikahan Adam dan Hawa. Mas kawinnya membaca solawat kepada Nabi Muhammad. Ini saudara-saudara, zaman Adam. Padahal jauh sebelum zaman Adam, Allah sudah mengenalkan Muhammad. Sudah ada, Nur Muhammad sudah dikenalkan oleh Allah. Tapi rasio kita enggak sampai ke sana. Sudah Adam saja. Ibrahim alaihissalam juga dalam Quran menyampaikan bahwa Nabi Ibrahim berbahagia, Nabi Ibrahim bangga, nanti akan datang Nabi akhir namanya Muhammad. Nabi Isa juga sama. Artinya apa? Sejak Adam sekian banyak nabi dengan masa waktu yang berabad-abad lamanya, berjuta tahun, jauh-jauh sudah menyebutkan nama Muhammad dengan penuh bangga, dengan penuh bahagia. Nah itu, jadi Nabi Muhammad sudah dikenal. Apalagi Allah mengatakan, ya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Muhammad, jika tidak ada engkau, aku tidak menciptakan alam semesta ini. Jadi alam semesta ini diciptakan Allah karena adanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Kalau itu firman Allah, namanya hadis qudsi, maka berarti zaman azali, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah menciptakan Nur Muhammad. Nah ini saudara-saudara, jadi sedemikian rupa Nabi Muhammad. Maka kalau ada orang tidak percaya muludan, tidak percaya maulid Nabi, bisa menjadi kafir karena ingkar terhadap keberadaan dan eksistensi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah saya tadi katakan ikut bangga, ikut bahagia, ya. Ternyata karyawan Longrit yang tergabung dalam BIS menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi. Semoga kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad, nanti di akhir kita dapat syafaatul uzma dari beliau. Amin. Allahumma amin. Gitu. Nabi Muhammad muludan. Hanya cara muludannya beda dengan kita. Kalau kita muludan, ada yang baca kitab Barzanji, ada yang baca kitab Simtud Duror, ada yang pakai bacaan-bacaan yang lain, ada yang pakai pengajian umum, ada juga dengan pokoknya segala-galanya boleh, gak apa-apa. Kata para ulama, la hadda fi dzikri maulidin nabi ma lam takun fihil ma'asi wal munkarut. Memperingati maulid Nabi dengan cara apa saja boleh, yang penting dalam peringatan itu tidak ada kemungkaran, tidak ada kemaksiatan, tidak ada alkohol, tidak ada minuman keras, tidak ada mabok-mabokan, tidak ada pacaran, tidak ada pareneh-reneh, pametang-metang, tidak ada. Itu maulid Nabi. Boleh, ya, dengan pengajian, dengan hadroan, dengan apa saja kita peringati maulid Nabi. Sebab Nabi Muhammad ternyata setiap hari Senin Nabi puasa. Senin lagi puasa, Senin lagi puasa. Ada nggak karyawan Longrit Senin puasa? Selaka potongan lah, wis beli ngandel. Saya kalau lewat makan di sini banyak sekali. Ya, ada tempat konon katanya ini kantin, tapi yang makan di samping-samping gedung itu banyak sekali. Tidak disiplin namanya, ada kantin makannya di sini. Iya. Ya.
Termasuk hari Senin gak ada yang puasa. Ada, alhamdulillah. Pengurus bis ya. Nabi Muhammad setiap Senin puasa. Karena setiap Senin puasa, para sahabat penasaran. Kanjeng Nabi unggal dina Senin puasa, lu muasai apa? Konon kayak karyawan muasai karyawati lagi melet tah, priben gini. Akhirnya para sahabat sepakat, yuk kita sowan kepada Nabi, kita tanya beliau apa sih yang jadi motivasi beliau, kenapa setiap hari Senin puasa. Maka dipimpin oleh seorang sahabat namanya Abi Qutadah. Para sahabat sowan ke rumah Nabi dan mereka tanya, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil isnin. Nabi Muhammad ditanya, punten Kanjeng Nabi, kunaon atuh Kanjeng Nabi unggal di Senin puasa teh, puasaan naon? Oh, sahur Kanjeng Nabi, fihi wulidtu wa fihi unzila ilai. Kata Nabi, kenapa saya puasa tiap hari Senin? Karena saya dilahirkan hari Senin. Saya bersyukur kepada Allah, saya peringati kelahiranku dengan cara puasa sunnah. Berarti Nabi memperingati maulidnya sendiri. Siapa bilang Nabi tidak muludan? Nabi muludan. Hanya caranya puasa sunnah. Kita caranya ada panggung, ada snack, ada hadroh, ada kitab Al-Barzanji, ada ceramah. Caranya beda. Fihi wulidtu wa fihi unzila ilai. Kenapa saya tiap hari Senin puasa? Karena aku dilahirkan hari Senin. Berarti Nabi memperingati kelahirannya dengan cara puasa sunnah. Wa fihi unzila ilai. Quran diturunkan kepadaku juga pertama Senin. Maka Nabi Muhammad bersyukur kepada Allah memperingati kelahirannya dengan puasa. Tuh. Jadi kalau ada orang ngomong Nabi tidak muludan, salah, Nabi muludan. Malah Nabi memperingati maulidnya orang lain. Ini untuk bahan kita bikin kajian. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling utama, kholqon wa khuluqon. Ya bentuknya, ya akhlaknya, ya nilainya, ya derajatnya, ya rankingnya. Nabi Muhammad afdhul makhluqat, makhluk yang paling utama. Tidak ada yang bisa menandingi Muhammad. Afdhul makhluqat Muhammad Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi Muhammad dengan malaikat utama mana? Utama Kanjeng Nabi. Malaikat sama Nabi Muhammad hormatnya luar biasa, santunnya luar biasa. Kenapa Abdul Makhlukat? Tetapi Nabi Muhammad memperingati kelahiran orang lain. Ini hadisnya sahih. Nabi Muhammad Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina. Berarti Nabi Muhammad keluar negeri di malam hari dengan berkendaraan buruk, lebih cepat dari pesawat Garuda Airways. Di tengah perjalanan Nabi Muhammad diminta turun sama Jibril. Ya Muhammad, inzil wa sholli rakatain. Muhammad, mangga turun dulu dari buruk, sholatlah di sini 2 rakaat. Nabi Muhammad nurut, taat, sholat 2 rakaat, selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi Muhammad naik buruk kembali. Nabi Muhammad ditanya sama Jibril, ya Muhammad, atadri aina shallait? Muhammad tahu enggak tadi sholat di mana? Ma'adri Jibril, aku enggak tahu. Oh enggak tahu. Shallaita fi baiti lahmin fihi wulida Isa bin Maryam. Muhammad, kamu tadi sholat di sebuah desa namanya desa Baitul Lahmin. Orang Eropa tidak bisa ngomong Baitul Lahmin, Bethlehem. Ya, kita pernah dengar Bethlehem di kalangan Nasrani, umat Kristiani. Ada roti namanya roti Bethlehem. Bethlehem itu suatu tempat Nabi Isa dilahirkan. Kenapa dikasih nama Baitul Lahmin? Baitun itu namanya tempat, rumah, lahmin itu daging. Karena dikala Nabi Isa dilahirkan tidak ada secarik popo pun
tidak ada secarik popok, tidak ada secarik selimut. Betul-betul orok yang telanjang bugil, maka disebut daging semua, maka tempat itu disebut Baitul Lahmin. Ya. Itu saya cerita sama para pendeta kaget. Kok Pak Kiai tahu itu katanya. Ya, kamu kira yang tahu Bethlehem itu orang-orang pendeta-pendeta saja. Saya juga tahu itu Bethlehem, Baitul Lahmin. Ya. Teman saya para pendeta banyak, dan tadi ketemu di Hotel Sultan Raja. Banyak puluhan pendeta, kita dialog di sana. Bethlehem. Apa artinya? Allah perintah Jibril, Jibril perintah Nabi Muhammad. Hai Muhammad, sholat sunnah di situ, kau peringati kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Sebuah nilai toleransi yang tinggi. Nabi Muhammad memperingati kelahiran Nabi Isa. Artinya, wahai umat Nabi Muhammad, bertoleranlah kalian. Hidup itu jangan sumpek, ya. Tapi kita harus bangun toleransi. Nabi Muhammad telah memberikan pelajaran, sebuah edukasi besar kepada kita. Bagaimana Nabi Muhammad memperingati kelahiran Nabi Isa. Kalau Nabi Muhammad yang Abdul Makhlukat mau memperingati kelahiran Nabi Isa, kenapa kita umat Nabi Muhammad dilarang-larang memperingati kelahiran Nabi Muhammad? Maka BIS harus setiap tahun selenggarakan peringatan hari-hari besar Islam. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nanti Ramadan, Nuzulul Quran, apa saja hari besar Islam, termasuk hari besar nasional. BIS harus menjadi pelopor itu semua. Siap? Alhamdulillah. Ya, secara moral saya dukung agar BIS betul-betul membawa manfaat, dalam kinerja membawa manfaat. Saya doakan semoga upah kerjanya segera naik, meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga ada nilai-nilai religinya, yaitu menyelenggarakan peringatan hari-hari besar Islam. Gitu. Jadi jangan mudah termakan isu Nabi tidak muludan, Nabi tidak muludan. Nabi Muhammad juga memperingati hari besar, kejadian yang sudah 7 abad. Apa itu? Nabi Muhammad itu masuk Madinah, Pak. Kita harus ingat Nabi Muhammad ya Nabi, ya Rasul, ya juga kepala negara. Nabi Muhammad suka belusukan sebagaimana Pak Jokowi juga belusukan. Suatu saat masuk ke suatu daerah, ternyata mereka orang-orang Yahudi, umatnya Nabi Musa alaihissalam. Adakan audien, pertemuan, lazim, ada snack, ada aqua, ada minuman. Ternyata mereka tidak ada yang makan, tidak ada yang minum. Semuanya tutup mulut, tidak ada yang makan, tidak ada yang minum. Nabi tanya, madza tasumun? Kalian puasa? Betul ya Muhammad, kami puasa. Puasa apa? Orang Yahudi jawab, syukran lillah li'anna Allah qad naja nabiyana wa aghraqa aduwana. Muhammad, kami sedang bersyukur kepada Allah karena hari ini 7 abad yang lalu Allah telah menyelamatkan Nabi kami, Nabi Musa, dari kejaran Fir'aun menyeberangi Laut Merah. Allah selamatkan Nabi kami, dan Allah tenggelamkan musuh kami, yaitu Fir'aun. Kami puasa karena lagi bersyukur. Mendengar jawaban orang Yahudi, Nabi langsung menjawab, ya Yahud, hai orang Yahudi, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Wahai orang Yahudi, kami Muhammad, seorang Islam Muslim, para sahabat, kami lebih berhak untuk memperingati keselamatan Musa dan ditenggelamkannya Fir'aun daripada kalian. Ini edukasi toleransi yang tinggi sekali terhadap nabinya orang Yahudi, terhadap nabinya orang Nasrani. Artinya kita sesama bangsa Indonesia, apapun agamanya, kalau di Long Ridge ini ada yang muslim, ada yang non muslim, jangan sampai terjadi masalah. Kita bangun kerukunan. Nabi telah memberi edukasi, telah memberi pendidikan kepada kita untuk membangun
nilai-nilai toleransi. Luar biasa Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad memperingati. Kalau kita peringati 17 Agustus, Hari Kartini, Hari Pahlawan, besok peringati Hari Santri Nasional. Yaitu Nabi Muhammad juga memperingati semua itu. Jadi tidak bid'ah, tidak salah. Tidak menyalahi hukum agama, tidak menyalahi syariat agama, tidak sama sekali. Karena malah dicontohkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu saudara, dasar-dasar mengapa kita memperingati Maulid Nabi. Wes, sekarang apa maulud, apa maulid? Saudara, kelahiran Nabi Muhammad itu melalui proses hukum kausal, sama dengan kelahiran kita. Kalau kita lihat orok, kita lihat bayi, maka logika kita langsung jalan. Kenapa ada orok? Pasti ada ibunya. Setelah ada ibunya, pasti ada bapaknya. Ibu bapaknya setahun yang lalu nikah, duduk di pelaminan, jadi pengantin. Ya. Kecuali orok tetangga saya, ada ibunya nggak ada bapaknya. Bapaknya mana? Papatungan jana bareng-bareng. Awas di Longrit jangan terjadi begitu. Nanti Longrit jadi gak berkah. Hati-hati. Ini karyawati nih. Ini bisa jadi pelopor. Karyawan-karyawati di Longrit harus aman dari dunia-dunia seperti itu. Ya, saya percayakan sama bis. Itu. Nah, maka logika kausalitas dikala kita melihat orok juga bisa kita lihat kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir, ada ibundanya namanya Aminah binti Wahab, ada bapaknya namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Aminah dan Abdullah menikah. Kapan menikahnya? Nah ini yang perlu dicatat. Ada yang mengatakan Aminah dan Abdullah menikah malam Jumat tanggal 18 Jumadil Akhir, 1 tahun sebelum tahun gajah. Ada lagi ulama mengatakan malamnya sama, malam Jumat, tetapi 10 Rajab, 1 tahun sebelum tahun gajah. Kalau kita hitung, Aminah Abdullah nikah Rajab. Yuk kita hitung Hijriah. Coba karyawan Longrit hafal gak Hijriah? Rajab. Setelah Rajab bulan apa? Ruah, Jawaan Ruah, Syaban, Rajab, Ruah, terus puasa, terus Syawal, terus Kapit, terus Rayagung, terus Sura, terus Safar, terus Mulut, persis 9 bulan. Tetangga saya jadi pengantin 5 bulan yang lalu sudah melahirkan. Kata bidan, oroknya sempurna 9 bulan. Jadi itu yang 4 bulannya dari mana itu? Hei. Awas ini gadis-gadis Longrit jangan kecelakaan seperti itu. Amankan diri kalian. Harus aman. Abdullah, Aminah nikah malam Jumat. Saudara-saudara, lazimnya pengantin ini yang sudah menikah. Ini karyawan bis yang menikah dengan yang bujangan banyakan mana? Banyak bujangan. Segera nikah. Kata Nabi, syirarukum azzabukum. Bujangan tuh jelek, perawan tuh jelek. Yang baik yang bersuami dan beristri. Jadi segera nikah. Ya kita sudah sama-sama di Longrit, kan cinlok terjadi. Cinta lokasi.
Iya. Jadi jangan membujang terlalu lama baru jadi pengantin. Tuh. Lazimnya pengantin setelah akad nikah dinyatakan sah, biasa didoakan, mempelai laki-laki dipertemukan mempelai perempuan salaman cium tangan, setelah itu duduk berdua, makan berdua, masuk kamar berdua, selanjutnya apa? Haha, faham. Itu pengantin. Di sini ada perbedaan, walaupun sama-sama ada hukum kausalitas, tetapi di sini ada perbedaan Pak Kumu. Dikala Abdullah mau masuk kamar pengantin, Abdullah dipanggil ramanya, Abdullah dipanggil bapane. Cep, Abdullah, keheula cep, tong kabujeng-bujeng lebet kamar pengantin. Kalau Abdullah Longrich kira-kira gimana kalau anak bis nih? Mau masuk kamar pengantin istri, dipanggil bapaknya, diajak pergi. Kira-kira gimana nih anak-anak bis nih? Terima enggak? Oh. Diajak pergi. Abdullah mau masuk kamar pengantin, mau memasuki malam pertama, di sauran kuramana, cep, heula cep, tong kabujeng-bujeng lebet kamar pengantin, kadieu sareng ramah heula, la ilaha illallah. Ternyata Abdul Muthalib membawa onta, naik onta, Abdul Muthalib di depan, Abdullah si pengantin baru diminta naik onta di belakang. Ternyata Abdullah dari Mekah dibawa ke Arafah. Mekah Arafah 23 kilo dibawa pergi. Ini kalau Abdullah Longrich ini pasti marah ini. Bapak ini kayak gak muda dulu aja nih, bapak gak pengertian nih. Wong mau masuk kamar pengantin kok diajak pergi. Tapi Abdullah bin Abdul Muthalib bukan tipikal Abdullah tidak resmi, bukan tipikal bablos. Bukan, nurut, manut, taat, siap, ramah, mau kemana, ikut. Ternyata dibawa ke Arafah. Dah singkat saja, sampai di Arafah, ternyata Abdullah palai kehampangan, pengen nguyuh, pamit sama bapaknya, Rama, hapunten sim kuring pamit, naon cep, palai kehampangan Rama, oh palai kehampangan, cari tempat yang tersembunyi. Aja kayak karyawan Longrich nguyuh padu wer bae. Di pojok pabrik nguyuh. Disediakan WC, toilet. Nguyuh ini ban mobil. Kasihan ban mobil, dosa apa ban mobil? Sopir truk kencing tembakan ke ban mobil. Penumpang bis turun, sasarannya ban mobil. Mending cewek, mending bersuci, pakainya obat abit, ya. Selerek jebulakan cor nguyuh, obat abit, selep selerek kemana? Go potongan karyawan Longrich bis kayak begitu. Ini cep, cari tempat tersembunyi, karena orang kencing itu membuka aurat. Harus di tempat tersembunyi. Abdullah milarian tempat Pak, bukit gunung. Di sini aman. Dikala merasa aman, dikala buka aurat tidak akan dilihat orang, maka Abdullah bermaksud buang air kecil. Tuh, dikala Abdullah barusan ngangkat gamis untuk kehampangan, ternyata terjadi kejadian yang luar biasa. Kata Al-Barzanji yang tadi dibaca, irhasul linubuwatihi wa i'laman bi annahu mukhtarullah ta'ala wa mujtabah. Nih anak-anak bis pada bisa berjanji enggak nih? Terjadi irhas itu kejadian yang luar biasa yang ada pada calon nabi. Abdullah bukan nabi,
tapi dalam sulbi Abdullah sudah ada Nur Muhammad. Maka terjadi irhas, kejadian luar biasa. Dikala Abdullah badai kehampangan, ternyata tempat tersembunyi Abdullah badai kehampangan teh terjadi perubahan drastis. Apa? Idzan fihi nahrun, tempat di mana Abdullah badai kehampangan itu berubah menjadi kolam, berubah menjadi balong. Idzan fihi nahrun ma'uhu ahla minal asal. China amis langkung amis katimbang madu. Walunuhu abyadu minal laban, warnanya bodas herang langkung bodas ketimbang susu. Warihuhu atyabu minal mis, baunya harum semerbak, wangi langkung wangi ketimbang misik. Hektaran longor di sini ada nggak air yang begitu? Wangi, lebih wangi dari misik. Herang bodas putih, lebih putih dari air susu. Dan manisnya melebihi madu. Tentu Abdullah kaget. Abdullah tertegun. Air dari mana ini? Kok ada air kayak begini? Di tengah-tengah gurun pasir, ya. Di tengah-tengah gurun pasir kok ada air? Dikala Abdullah tertegun mikiran eta cai, dongkap hatif di Allah. Hatif teh aya suanten, aya rupi Pak Bubu. Makanya orang Arab kalau mengatakan telepon itu al-hatif, at-tilfun, al-hatif. Suarana tapate aya bukteos. Ya. Halo sayang, apa kabar? Kita ketemu berapa jalan ya? Kita jalan-jalan duaan. Urang ngawengi di gunung ditu, kayak balik reuneuh gitu baik. Ya, ada suara tidak rupa. Beda Android sekarang mah. Kalau sudah Android, jangan coba-coba video call. Di mana neng? Kamar mandi. Kernaon? Nah, Abdullah ditegur oleh Allah. Ya Abdullah, ishrab wa tatuhhar, tsummarji wa wati zaujatak tahmil sayyidil alam. Abdullah, minumlah. Abdullah, wudulah. Setelah minum dan wudu, pulanglah ke rumah, tidurin istrimu. Istrimu akan mengandung pimpinan dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidur barengnya Abdullah dan Aminah, ibunda dan rama, calon ramahnya Nabi Muhammad. Tidur barengnya diatur oleh Allah. Pertama suruh minum, kedua suruh wudu. Maka kita kalau sudah punya istri, punya suami, kalau mau tidur bareng sebaiknya wudu dulu supaya anaknya menjadi anak yang soleh. Seperti Nabi Muhammad, anak yang luar biasa, karena bapak ibunya tidur bareng wudu dulu. Ini penting diatur. Tuh. Maka Abdullah wudu, Abdullah minum, Abdullah pulang, masuk kamar pengantin, pintu dikunci, jendela dikunci, hordeng dituruban, lampu dimatikan. Pengantin dulu pasti mematikan lampu. Kalau pengantin sekarang beda. Malam pertama malah listriknya ditambah watt, di sampingnya dipasang kamera. Awas, tidak boleh, itu haram, tidak boleh. Kalau orang dulu pasti isyarat. Kalau masuk kamar tidak lama kemudian lampunya padam, itu pasti lagi sepak bola. Abdullah masuk kamar pengantin, panto ditulakan, jendela ditulakan, hordeng dituruban, lampu dipareman. Apa yang terjadi Pak Kubu? Paham? Gitu. Dah selesai. Kan anak pragat ya Pak Kubu. Anak pragat beli Pak Kubu turu barengku. Ya anak, masa nemplok kayak kodok ya beli. Selesai tidur bareng Abdullah dan Aminah, Allah langsung perintahkan malaikat penjaga surga, ya khazinal jannah iftah abwabal jannah. Wahai penjaga surga, malaikat buka seluruh pintu surga. Ada apa ya Allah? Jangan tanya, buka semua.
Pintu surga dibuka semua. Sudah ya Allah selesai. Kau naik ke aras, umumkan kepada seluruh penghuni langit, umumkan kepada seluruh penghuni bumi, bahwa malam ini Nur Muhammad yang selama ini aku simpan di tempat yang kokoh, di tempat yang mulia, di tempat yang hebat berjuta-juta tahun. Malam ini Nur Muhammad sudah aku tetapkan, sudah aku tempatkan di rahim ibundanya, yaitu Aminah binta Wahab. Yaitu dalam berjanji ada wa nudiya fis samawati wal ardi bi'amliha li anwarihi dzatiyah wa sabba kullu sabbil li hububi nasimi wa kusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati hulalan sundusiyah wa ayna'atiz thimar wa adna syajaru lil jani. Berjanji isinya gitu. Malaikat naik ke aras menyampaikan pengumuman, ala innan nural mahzun al maklun alladhi yakunu minhu nabiyul hadi fi hadhihi laila yastaqirru fi batni ummi. Pengumuman, wahai penghuni langit, wahai penghuni bumi, ketahuilah bahwa Nur Muhammad yang selama ini disimpan di tempat yang kokoh, malam ini Jumat 10 Rajab telah Allah letakkan dalam rahim bundanya, yaitu Aminah binta Wahab. Tuh, jadi diumumkan, saking mulianya Nabi Muhammad dinantikan oleh alam semesta. Maka kehamilannya belum kelahiran, kehamilannya sudah diumumkan, apalagi kelahirannya. Kan gitu. Dah diumumkan. Saya telah diumumkan alam semesta ini luar biasa, menyambut dengan kegembiraan yang amat sangat. Ya. Sampai aras joget. Aras goncang. Fahtazzal arusyu turban wastibasyara. Kata berjanji itu. Aras goncang saking bingahna. Aja turu bae tangi jung. Goncang fahtazzal arsy wa basar. Wa amtala'atis samawati anwara. Langit makin terang benderang. Wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Kursi Allah makin indah, kursi Allah makin menawan. Wa dajjatil malaikatu tahlila. Malaikat gemuruh, ada yang tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekarang ada orang tahlil dibilang bid'ah, padahal malaikat dari dulu sudah tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang istighfar, jutaan malaikat. Kenapa? Senang, bangga, bahagia menyambut belum lahir, menyambut kehamilan Aminah binta Wahab. Di dalam rahimnya ada Nur Muhammad, berarti 9 bulan ke depan Nabi Muhammad akan lahir. Udah hiruk pikuk demikian rupa, bangga, bahagia, senang. Maka kita harus senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad, bangga, bahagia. Itu saudara-saudara sekalian, ini yang penting kita fahami. Sedemikian rupa alam semesta itu. Di alam berjanji disebutkan wa tabasyarat wuhushul masyariqi wal magharib. Wuhush, binatang-binatang buas di daratan, di lautan. Tabasyarat wuhushul masyariqi wal magharib. Binatang buas ufuk timur, binatang buas ufuk barat. Semuanya bangga, semuanya bahagia menyambut karena mendengar Nabi Muhammad sudah ada dalam rahim ibundanya. Tanah yang tandus menjadi subur, pohon-pohonan berbuah. Kita tidak mencari taraje untuk naik, tidak. Tapi buah-buahannya yang mendekat kepada orang yang memetiknya. Pokoknya gejala alam yang luar biasa. Itu Nabi Muhammad ada dalam rahim. Belum lahir, gejala alam sudah luar biasa. Tuh. Tetapi ternyata kata Al-Barzanji, kitab yang tadi dibaca, kebanggaan makhluk
menyambut kelahiran Nabi Muhammad itu hanya 2 bulan. Begitu masuk bulan kedua mereka kecewa. Berjanji lagi. Ya, karena saya diminta untuk menguraikan berjanji. Ini hal berjanji. Dikala kehamilan Aminah 2 bulan, walamma tamma min hamlihi syahrani alal masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Ab. Dikala Aminah hamil 2 bulan, ramane Kanjeng Nabi wafat ning Abwa dekat Yasrib sekarang Madinah. Sakit wafat. Dikala Abdullah wafat, makhluk semuanya kecewa berat. Malaikat kecewa, manusia kecewa, binatang kecewa, semua alam semesta kecewa. Ya Allah, katanya Muhammad akan menjadi pimpinan dunia. Katanya Muhammad akan menjadi pimpinan Nabi dan Rasul. Kok kenapa baru 2 bulan dalam kandungan sudah kau yatimkan ya Allah? Mereka protes kepada Allah karena Nabi Muhammad diyatimkan. Logika makhluk, anak yatim sangsara. Ada bantuan untuk anak yatim, ada beras untuk anak yatim, ada indomie, ada telur untuk anak yatim, ada sedekah untuk anak yatim. Logika makhluk, anak yatim sangsara. Maka dikala mendengar bapaknya meninggal, semuanya kecewa dan mereka protes, menyampaikan somasi kepada Allah. Tuh. Jadi Pak Kuwu demo tuh ada, dulu tuh ada. Kalau Pak Kuwu pengen demo ke Longres itu dari dulunya ada. Ya, tetapi NU tidak mengajarkan demo. Gitu. Makhluk kumpul protes kepada Allah. Apa? Ya Allah, katanya Nabi Muhammad itu mutiara yang luar biasa. Muhammad masa depan bangsa dan negara seluruh dunia. Nabi Muhammad ini pimpinan dunia, pimpinan Nabi dan Rasul. Apa kata mereka? May yakfulu hadhihi turratal yatimah allati la tujadu laha qimah. Ya Allah, kenapa Nabi Muhammad diyatimkan? Baru 2 bulan dalam kandungan sudah yatim. No. Siapa yang bakal memelihara Muhammad? Siapa yang bakal mendidik Muhammad? Sahanu badai ngabiayaan Muhammad. Siapa yang menghantarkan Muhammad ke pintu gerbang kepimpinan dunia? Yatim, sangsara. Oh. Dikala hiruk pikuk protesnya makhluk ini, burung manuk berceloteh. Apa kata burung? Berjanji ada. Wa qalatit tuyur nahnu nakfuluhu wa naghtanimu himmataul azimah. Gusti, tos Muhammad serahkan mereka bangsa burung. Kami bangsa burung siap ngopeni Kanjeng Nabi, siap mendidik Kanjeng Nabi, siap menghantarkan Kanjeng Nabi ke pintu gerbang kepimpinan dunia. Hadiahkan Kanjeng Muhammad, kami siap memelihara. Manuk pengen ngopeni Kanjeng Nabi. Mendengar manuk berceloteh, binatang buas tidak terima. Wa qalatil wuhush nahnu awla minkum. Kata binatang buas, hei burung, sia teh leutik pecet ku aing podar sia. Bocah cilik mokor pengen ngopeni Kanjeng Nabi. Ya Allah, serahkan Muhammad kepada kami bangsa binatang buas. Kami lebih kuat, kami lebih perkasa, kami lebih kokoh, kami lebih mumpuni untuk memelihara Muhammad. Kami siap ngopeni Kanjeng Nabi, kami siap mendidik Kanjeng Nabi, kami siap membiayai seluruh kepentingan pendidikan Nabi. Kami siap menghantarkan Muhammad ke pintu gerbang kepimpinan dunia. Parebut palai ngopenan Kanjeng Nabi. Saudara-saudara, eta makhluk sadayana dibentak ku Gusti Allah. Dijawab ke Allah, ya ayyuhal mala'um kusuh. Hai manusia, diam kau. Hai burung, cicing sia. Binatang buas, rewel kamu. Semuanya diam. Fa innallaha qad hakama fis sabiqi hukmatil qadimah. Kata Allah,
hai manusia, hai malaikat, hai binatang semua, dengarkan. Aku Allah, aku yang menciptakan Muhammad. Jauh aku telah bikin skenario kehidupan Muhammad. Sudah aku tulis dalam Lauh Mahfuz. 2 bulan dalam kandungan aku buat yatim. Nanti 6 tahun dibuat piatu. Nabi Muhammad akan disusui Halimatus Sa'diyah. Nabi Muhammad tidak akan aku serahkan kepada siapa-siapa. Aku yang menjaga Muhammad. Aku yang mendidik Muhammad. Aku yang menghantarkan Muhammad ke pintu gerbang kepemimpinan dunia. Prerogatif Allah total kepada Nabi Muhammad. Makanya ada hadis, Adabani Allah fa ahsana ta'dibi. Aku ini yang mendidik langsung Allah, guruku Allah, maka aku akhlaknya baik. Karyawan akhlaknya harus baik seperti akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah saudara-saudara. Maka yang terpenting kita mengambil uswah hasanah dari baginda Rasul. Saudara-saudara, yuk, Quran juga mendorong kita untuk menjadi umat terbaik. Khaira ummah. Untuk menjadi khaira ummah itu sulit. Karyawan, pekerja harus menjadi umat terbaik. Umat terbaik kata Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Rukun umat baik itu telu. Siji, bisa amar ma'ruf, perintah kebajikan. Kepada siapapun kita ajak mereka berbuat baik. Kedua, melarang kemungkaran kepada diri sendiri, kepada orang lain. Larang kemungkaran. Susah, berat, angel. Wis menimpa awak dewek, wis menimpa keluarga dewek, wis menimpa sedulur dewek, angel. Yang ketiga, perlihatkan nilai-nilai keimanan. Jika Anda muslimah, pakailah jilbab. Itu tanda-tanda keimanan. Kalau muslimah tidak pakai jilbab, namanya tidak watu minuna billah. Tidak khairu ummah. Untuk mengaplikasikan khairu ummah yang demikian itu berat, sulit. Maka para ulama bikin konsep namanya mabadi khairi ummah. Konsep-konsep dasar menjadi umat terbaik. Ayo, karyawan Long Ridge, base yang pertama apa? As-sidqu, jujur. Kita jadi karyawan harus jujur. Jujur dalam menepati waktu kerja. Jujur dalam menerima upah kerja. Jujur dalam segala hal. Jujur pada diri sendiri, jujur kepada Allah, jujur kepada orang lain. Kepada siapapun kita harus jujur. Kalau semua manusia jujur, tidak akan ada korupsi, tidak akan ada pelecehan seks, tidak akan ada KDRT, tidak akan ada pembegalan, tidak akan ada tusuk-tusukan, tidak akan ada pengeroyokan, pembunuhan, mutilasi. Kenapa? Karena semua itu berangkat dari ketidakjujuran. Jujur sebagai manusia, jujur sebagai orang beragama, jujur sebagai orang yang punya nilai-nilai kehormatan kemanusiaan. Kita akan menjadi orang yang baik, khairu ummah, sebaik-baik umat. Yang kedua, amanah. Jujur, kredibel. Amanah, akuntabel. Karyawan harus amanah. Mana yang menjadi hak dirinya, mana yang menjadi hak orang lain. Wa addul amanati ila ahliya. Sampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Maka kalau kita menjadi karyawan yang jujur, karyawan yang amanah, berarti kita karyawan yang masuk kategori sebaik-baik umat. Yang ketiga, at-tasamuh, toleran. Toleransi, ada karyawan yang usianya lebih tua dari kita. Ada karyawan yang usianya lebih muda dari kita. Ada yang lebih berpengalaman dari kita. Ada yang belum berpengalaman, lebih rendah daripada kita. Bagaimana kita memadu hubungan emosional yang baik dengan seluruh karyawan, dengan dalam bentuk apapun. Mungkin beda agama, mungkin beda keyakinan, mungkin beda hobi, mungkin beda karakter, pasti.
perbedaan-perbedaan ini harus kita bangun tetap dalam lingkaran manusia yang penuh dengan toleransi. Itu agama kita mengajarkan toleransi. Jangan mengedepankan ego sektoral, kadiran, ngerasa bener dewek. Ini sekarang yang paling lagi merusak bangsa ini, orang-orang yang merasa paling benar diri sendiri. Wong bunuh diri, membunuh banyak orang, di rangselnya ada bom bunuh diri, dia mati, badannya hancur berpuing-puing, membunuh banyak orang, kok keyakinannya ditunggu di surga bidadari cantik. Bunuh diri itu dosa besar, apalagi membunuh orang lain. Keyakinan macam apa seperti itu? Bunuh diri, hifdzun nafsi, menjaga diri itu wajib. Ini jemariku, ini jentiku. Aku ambil golok, saya potong-potong, cerai. Orang lain gak peduli, ini milikku. Tapi itu hukumnya haram, karena kita harus menjaga diri kita. Ya, kalau kita kena pisau segera diobati, kita kena cangkul segera kita obati, kena mesin jahit di pabrik, kan banyak kasus kena mesin jahit tuh, jahit sepatu kulit jentik, ya, kena ngelamun, ya, kelingan pacare bae, ya, jahit sepatu oleh jahit jentik, jarinya sendiri dijahit. Kalau sengaja haram. Kita tidak boleh menyakiti diri kita. Toleransi kita bangun. Toleransi beragama, toleransi perbedaan karakter, toleransi perbedaan pengalaman, toleransi perbedaan pendidikan, toleran. Setelah toleran untuk menjadi umat yang terbaik, karyawan yang terbaik, yaitu tawassut, berpikir moderat. Jangan berpikir yang sempit, harus moderat. Namanya tawassut. Ya. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Akan merugikan kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Moderat. Berpikir maju. Ya. Jangan mudah menyalahkan orang lain. Kita introspeksi diri dulu. Kalau introspeksi diri sudah bagus, sudah benar, itu pun jangan menjadi alasan aku yang benar, sebab kebenarannya hakiki adalah kebenaran Allah. Kebenaran manusia nisbi sifatnya. Jadi jangan suka mengolok-olok orang lain, salah, dan yang paling benar diri sendiri. Tawassut. Setelah tawassut, al-adalah, proporsional, adil, proporsional. Kita di pabrik, kita sebagai karyawan, kita dimanapun berada, kalau kita membangun adalah adil, proporsional dalam segala hal, menempatkan sesuatu pada tempatnya, meletakkan sesuatu pada tempatnya, proporsional, maka kita akan menjadi umat yang terbaik. Terakhir, al-istiqomah, konsisten. Kalau 6 rukun ini kita jalani, kita pasti akan menjadi karyawan teladan, akan menjadi umat terbaik. Ya, maka yang tadinya karyawan biasa langsung diangkat menjadi kepala bagian, kabak. Setelah kabak nanti menjadi wakil direktur, diangkat jadi HRD. Kan gitu. Jadi mari dengan peringatan Maulid Nabi kita tingkatkan kualitas diri kita. Kualitas diri kita menjadi manusia yang berkualitas, manusia yang berakhlak, manusia yang berlomba untuk mencapai khaira umat yang terbaik. Fa insyaallah Allah nanti akan membalas. Allah akan membalas dengan memberikan rizki yang min haitsu la yahtasib. Rizki yang tidak pernah dihitung, rizki yang tidak pernah terpikirkan. Tapi Allah kasih jalan rizki-rizki semacam itu kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Maka tujuan daripada memperingati Maulid Nabi, di samping istighfar, berharap syafaat dari Nabi,
Tazkirah, peringatan dari Nabi, juga mengambil keteladanan dari Nabi. Keteladanan dan tazkirah ya Allah tuangkan melalui ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mari jadi karyawan yang berkualitas. Mari jadi manusia yang berkualitas. Kualitas kinerjanya, kualitas akhlaknya, betul-betul kita menjadi teladan bagi orang lain. Fa insyaallah menjadi manusia yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, dan otomatis Allah pasti akan memperhatikan kita semua. Nah, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, bermanfaat, dan kita semua betul-betul menjadi orang yang mencintai Nabi Muhammad dan berharap Nabi Muhammad pun mencintai kita selaku umatnya, sehingga kita diakui sebagai umat Muhammad, kita dapat syafaat, selamat dunia, selamat alam barzah, selamat alam kubur, selamat akhirat, sehingga bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an sarti sayyidina rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dhakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa atimi sultanik. Rabbana la nukhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tata'alana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la yatiman illa tawallaita wa la daynan illa addaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Faya muyassir kulli asir fa inna taysir kulli asir 'alaika yasir fayassir lana umurana min umuri dunya wad dini wal akhirah. Ya Rahmanu ya Rahim, rahmataka narju ya Allah, fala takilna ala anfusina tarfat ainin wa asrhana sya'nana kullah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ya Allah, alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa amin rawatina wastur uyubana waghfir dhunubana wa ma'al imani wal islami jam'an tawaffana wa anta radin anna. Allahumma anta rabbuna wa nahnu ibaduk. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ja'alna wa auladana wa tullabana ya Allah min ibadika as-salihin al-muttaqin al-muti'in al-marzuqin as-salimin al-muhlisin an-nafi'in al-muhsinin al-alimin al-amilin al-hafidhin al-hududik waj'alna wa iyyahum min ahli al-ilm wa al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wad-dhair. Ya basitur rizq liman yasha ubsut alaina rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fi. Ya syafi'al amrad anta syafi' antal mu'afi la shifaa illa shifa'uk ishfina shifaan la yughadiru saqama wala alama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna al jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa qanna'na bima razaqtana wa barik lana fi ma atitana wa akhlif alaina ya Allah wa akhlif ya Allah غائبة لنا من بخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.